Itu kita pakai hari pertama itu ada rasa yang beda, kayak nggak kayak biasanya gitu loh, kayak wah ini tuh kayak bisa dibilang pertaruhan nyawa gitu. Dari nggak apa-apa terus tiba-tiba sakaratul maut sampai akhirnya napas terakhir. Nah itu dapat ucapan terima kasih Mbak, terima kasih Mas, itu dari keluarga. Halo Pril. Hai. Apa kabar? Baik dong, bagaimana Anda? Alhamdulillah baik juga nih, sehat selalu lah di COVID ini ya. Iya. Terus gimana? Lancar nggak urusan semuanya? Sejauh ini sih aman, terkendali ya. Tapi nggak tahu kedepannya gimana. Tapi aman kan? Aman dong. Terus bisa dikenalin nggak nih ke audiens kita nih di Rumah Bersuara? Ya, apa aja nih? Biasanya sih kita nama, umur, sama jurusan kuliah atau masih kuliah atau enggak lah kayak gitu. Hai semua, kenalin aku Aprilia, umur 21, OTW 22 tapi masih tahun depan. Aku kuliah semester akhir, semester 7, jurusannya keperawatan juga. Keperawatan berarti sama yang kemarin, lihat gak sih podcast yang kemarin ada Erna, itu salah satu juga dari Poltekkes. Ya itu juga perawat, kayaknya di kelas kamu ya masuknya atau gimana? Kemarin sempat lihat yang sama itu. Kalau nggak salah itu masih adik tingkatku sih. Adik tingkat. Terus sekarang gimana, skripsi lancar? OTW, doain aja ya, semoga cepet kelar nih Mbak Aprilia. Terus April, kamu kan udah, maksudnya kan di perawat ya, ini berarti udah ada pengalaman belum kayak di magang-magang gitu? Sejauh sampai semester 7 ini sih udah. Sempat magang di RSUD, sempat magang juga di RSJ. Tapi yang magang terakhir di RSJ itu enggak yang real magang sih, kayak relawan gitu. Relawan. Maksudnya relawan apa tuh? Jadi kan di masa ini, di masa COVID ini kan banyak rumah sakit yang butuh tenaga relawan buat membantu terjun ke penanganan COVID itu sendiri. Jadi di kampusku itu ibaratnya kayak memberikan bantuan ke rumah sakit, mengirimkan teman-teman untuk menjadi relawan bantuin di rumah sakit itu sendiri. Jadinya RSJ itu kebetulan jadi rumah sakit darurat gitu. Berarti itu kamu pas magang itu pas jadi relawan ya, relawan. Pas jadi relawan itu berapa bulan sih kamu di sana? Kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan. Berarti di situ mayoritas pasiennya itu yang RSJ ya, berarti yang jiwanya sedikit terganggu itu, atau ada juga yang normal gitu? Kalau yang tentang relawan atau COVID itu sendiri kan penanganannya ke COVID ya. Tapi di RSJ itu ada pasien yang umum juga, umum bebas itu. Ada juga yang pasien jiwa juga. Nah, yang pasien jiwa biasa yang non COVID itu ada juga tapi disendirikan. Kayak ibaratnya bangsanya di belakang gitu. Jadinya ada 3 jenis pasien di sana. Ada yang normal sama yang sedikit gangguan, yang satu lagi berarti jiwa biasa. Oke, berarti gitu. Berarti kamu ada pengalaman nih di ngerawat yang sedikit gangguannya terganggu sama yang normal. Itu biasanya gimana sih? Bisa diceritain nggak? Gitu. Kalau yang normal mungkin lebih ke fisik ya, kayak kita bantuin kebutuhan fisiknya apa, ngasih obat kayak gitu, terus mungkin ngasih nutrisi lewat makanan itu sendiri kayak gitu. Terus kalau yang dari jiwa sendiri kan pasti ada suatu hal yang lebih lagi. Nah itu kita juga belajar tuh gimana caranya menangani pasien dengan gangguan jiwa. Jadi kayak lebih kesabarannya atau tata cara penanganannya itu sendiri lebih khusus gitu. Kayak mungkin dengan komunikasinya yang beda. Harus lebih intensif ya, lebih betul. Itu ya. Berarti kamu untuk pasien gangguan jiwa ini pernah ada sedikit kayak kamu keresahan gitu nggak sih?
kayak misalkan pasiennya ribet atau gimana, rewet gitulah. Iya, sempet sih beberapa kali kan. Ada tuh pasien yang kooperatif, ada juga pasien yang nggak kooperatif. Yang nggak kooperatif itu biasanya sempet yang aku temen ya, itu kayak gaduh, gelisah gitu loh. Jadi kayak mau ngamuk, kayak gitu. Terus kadang dibilangin susah, terus nggak mau ini interaksi. Tapi biasanya kalau misalkan pasiennya yang kurang, ya jiwanya kurang ini, itu kalau misalkan nggak kooperatif, itu biasanya sebagai perawat tuh gimana sih cara penanganannya? Kalau apa ya, kalau yang ngamuknya udah terlalu, jadi di sana itu setahu aku mau nggak mau tetap ada obat masuk, karena kan nggak bisa ini ya ditangani dengan komunikasi. Tapi kalau yang sekiranya itu masih bisa dikomunikasikan, pinter-pinternya kita sih gimana caranya buat biar dia nurut gitu. Terus pasti kan kamu di sana pakai alat APD ya? Itu bisa diceritain nggak kalau alat APD itu gimana pemakaiannya? Soalnya setahu aku ya, ada tuh yang banyak aku lihat di Instagram, lihat di YouTube itu orang ada yang sampai nggak bisa buka APD dulu berapa jam, harus nunggu 8 jam atau berapa jam gitu, sampai nggak bisa makan, minum gitu. Itu gimana? Coba bisa ceritain nggak? Biar sedikit tahu gitu audiens kita. Ya, kalau penggunaan APD kan per rumah sakit itu mungkin kebijakannya beda-beda ya. Ada yang mungkin kayak gitu tadi sepenuhnya beberapa jam sampai mungkin kelelahan gitu kan tenaga medisnya. Tapi di RSC sendiri itu menurutku sedikit berbeda. Jadi mungkin untuk menjaga tenaga medisnya biar nggak kenapa-napa juga, kayak dibatasi mungkin masuknya 2 jam atau 3 jam atau sejam, pokoknya apa ya, itu loh urusannya yang kayak seumpama pengasihan obat atau makanan itu udah selesai, tindakannya selesai, udah gitu. Jadi kalau yang awal make itu kita cuci tangan dulu, terus pakai APD-nya itu ada maskernya 2 jenis, yang N95 itu sama masker medis biasa. Terus ada nose cap yang buat penutup kepala, itu. Terus kalau yang luaran itu ada hazmat, terus ada Google Mask sama face shield. Itu. Terus yang paling inti itu ada sarung tangannya double. Terus double ya? Harus double. Sarung tangan yang biasa yang kecil sama sarung tangan panjang. Sarung tangan panjang latex. Itu dua-duanya sama latex sih. Jadi yang panjang itu segini, yang pendek segini. Terus berarti itu masuknya kamu pemakaiannya itu tergantung rumah sakit ya, masing-masing rumah sakit gitu. Tapi kalau kurang lebih APD-nya itu alat-alatnya semuanya. Oke. Pakai apa? Apron itu. Apron. Yang ibaratnya kalau orang masak, nah itu kan ada pakai itu kan, pelindung. Oh, itu juga makanya juga. Tapi di sana kayak khusus ada sendiri lagi, bentukannya beda kayak gitu. Terus sempat ada kekurangan APD gitu nggak di rumah sakit yang kamu itu? Waktu itu sempet ya, pas awal-awal itu kan masih lumayan banyak itu pasiennya. Nah kebetulan itu APD di rumah sakit itu kan ada 2 jenis APD, yang satu reuse, yang satu baru. Nah yang baru itu bisa dipakai kalau nggak salah maksimal 2 kali sterilisasi reuse itu, terus sama yang baru. Nah kebetulan yang baru itu habis, terus yang reuse itu tinggal berapa kali ya? 2 kali pemakaian. 2 kali shift. Jadi nah pasifku itu kebetulan hampir habis yang gitu. Terus akhirnya kan biasanya yang masuk 2 orang atau 3 orang perawat, nah itu dibatasin 1 orang toh gitu, biar tindakannya untuk yang shift selanjutnya masih bisa gitu, meskipun cuma 1-2 perawat gitu. Berarti ini juga ya, masih kekurangan itu tuh masih ada ya. Sama berarti yang di sosmed emang bener ya. Iya. Terus kan udah tuh kamu udah ngelewatin fasenya ngerawat ini sama pakai APD juga kan. Terus suka dukanya itu gimana sih, suka duka jadi perawat di
relawan COVID-19 pasti kan kayak berat banget, apalagi kamu kayak apa ya, kayak nyawa tuh dipertaruhkan gak sih? Iya sempet. Jadi pas pengiriman itu kan ya hari pertama kan dicek dulu, di swab dulu kan apakah sehat atau enggak gitu. Nah kebetulan temanku ada yang nggak lolos, ya sudah, terus diistirahatkan dulu sampai akhirnya dia sembuh, bisa gabung lagi. Nah itu yang pertama, itu yang bikin deg-degan itu ya, swab itu. Terus kan kita nggak tahu menau apakah nanti kita masangnya benar atau kita kita ngepasnya benar gitu kan, meskipun udah ada tata caranya kan takutnya lalai sendiri. Oh ya, nah itu yang paling deg-degan juga. Terus di hari pertama pakai itu kan biasanya kita cuma pakai seragam biasa ya, seragam putih-putih atau apa. Nah di situ kita pakai hari pertama itu ada rasa yang beda, kayak nggak kayak biasanya gitu loh, kayak wah ini tuh kayak bisa dibilang pertaruhan nyawa gitu. Gitu benar itu. Terus kita masuk kan ngadepin pasien, ada yang udah membaik, ada yang mengalami perburukan juga, ada yang sampai sesak nafas atau nggak bisa kemana-mana gitu. Terus ada juga yang jiwa tadi kayak gitu. Terus apa lagi ya, selain itu ini sih apa namanya, pasti awal-awal kayak takut takut gitu. Terus apa ya kayaknya kurang lebih itu sih gitu, lebih kayak gitu aja ya. Jadi suka dukanya itu banyak banget lah, bertaruhin nyawa apalagi ya, sampai kamu juga mikir ke keluarga nggak sih? Iya. Ke keluarga gimana nanti kalau pulang atau gitu. Jadi gimana? Ini di sana itu kebetulan kan nggak boleh pulang. Untuk menghindari ini loh, kontak kan, kita kan kontak ke pasien positif ya. Takutnya kita membawa, kan kita nggak tahu juga membawa atau enggaknya gitulah. Jadinya ada keadaan darurat di mana harus pulang. Nah itu panik. Dari sini jadi harus swab ini itulah. Berarti sempat disediain itu apa sih, tempat tinggal gitu sempat disediain sama pihak sekolah, pihak apa, universitas ya, rumah sakit begitu. Alhamdulillahnya disediain. Jadi kita nggak perlu apa ya, kayak kepikiran gitu kan harus pulang ke rumah atau gimana ya. Takutnya ke lingkungan jadi ke lingkungan juga jadi kan tersebar ya COVID kalau misalkan kena. Tapi kamu pernah sempat kena COVID gak sih? Sebelumnya pernah, tapi untungnya sih gejala ringan, jadinya nggak terlalu kenapa-kenapa gitu. Itu gejala ringan tuh apa aja yang kamu rasain sih? Jadi di hari pertama sebelum swab ya, yang itu kerasa kayak badan itu sakit semua, terus kayak sedikit meriang. Nah itu aku buat tiduran, lama kelamaan itu malamnya panas. Nah panas tinggi sampai berapa ya waktu itu, sempat sampai 38 39. Terus minum paracetamol, turun, beberapa jam kemudian gitu lagi, naik lagi. Terus sampai akhirnya besoknya dibawa ke rumah sakit kan, karena ada tanda-tanda itu. Terus muncullah sakit tenggorokan. Nah pas di swab itu positif. Positif. Terus kan dikasih obat segala macam, pulang kan isolasi mandiri karena gejala ringan itu. Terus selain itu di hari berikutnya itu sempat ngerasa ini batuk. Anosmia nggak sih? Pernah anosmia juga? Anosmia di hari ke 5 atau 4. Itu. Terus kayak mau pilek. Nah itu sih yang dirasain itu. Berarti itu kamu berarti kamu di karantina juga ya? 14 hari? 14 hari. Itu masa-masa pemulihan kamu cepat nggak kalau boleh tahu? Untungnya sih dari tubuhku sendiri cepat. Jadinya kelar bahkan sebelum 14 hari udah ngerasa enakan. Terus anosmianya itu selesai di hari ke 10 kalau nggak salah. Itu hari ke 10 selesai anosmia, udah bisa ngerasain. Terus juga aktivitas kan, kayak berjemur kayak gitu. Terus apa, kayak aktivitas fisik, olahraga kecil-kecilan gitu ya. Gitu. Senam ya. Terus dari makanannya juga banyakin protein sih, sayur-sayuran gitu ya. Bisa diminum dulu tuh. Ya, siapa tahu haus kan, guys. Dari tadi kan ngobrol terus, haus pasti. Lumayan lah. Ya, lumayan lah ya haus ya. Aku juga belum pernah ada pengalaman sih, misalnya kena COVID gitu, karena
alhamdulillahnya aku adalah salah satu orang yang beruntung, rezeki anak soleh ini namanya. Pilihan Tuhan nih. Betul. Soalnya aku waktu pertama pun ya pertama Covid lagi rame-ramenya gitu ya, aku juga kemana-mana sana sini malah bolak-balik Solo Bandung, Solo Tangerang itu rawan banget sampai orang tua pun takut ya. Tapi alhamdulillahnya nggak kena gitu ya, alhamdulillah banget. Dan keluarga pun nggak ada yang, maksudnya aku kena misalnya aku kena nggak ada yang kena, jadi keluarga tuh kena sendiri gitu. Sempat ibuku juga kena. Jadi ibuku kena Covid, cuman yang jadi masalahnya tuh ibuku sekarang penyakitnya tuh muncul gitu gara-gara Covid gitu. Itu yang jadi masalah sih buat sekarang gitu. Jadi buat yang kena Covid itu, apalagi yang tua-tua ya, lebih ini nggak sih, lebih bahaya ya. Kalau dikatakan sih lebih rentan ya. Lebih rentan karena mungkin dari organ tubuhnya juga kan mengalami penurunan fungsi. Jadinya kalau kena virus dikit atau kena ya penyakit kayak gitu mungkin lebih sensitif gitu. Makanya itu jadi sempat kayak kayak aneh juga aku lihat orang tua, maksudnya orang-orang tua yang masih umurnya umurnya nggak tua-tua banget lah, tapi pas beres recovery Covid cepat gitu, sedangkan orang tuaku masih recovery gitu kan. Jadi sedikit-sedikit kayak pikiran sedih gitu kan, apalagi orang tua sendiri yang kena. Tapi keluargamu nggak pernah kena gitu kayak orang tua gitu atau gimana? Untungnya sih pas aku kena nggak kena ya, tapi selesai aku kena sempet ada gejala. Tapi kayaknya sih waktu itu kan aku nggak di rumah, jadinya nggak tahu. Kayaknya itu nggak positif. Untungnya cuma ngerasa gejala yang sama gitu. Nah aku juga pertanyaan nih satu lagi nih. Jadi gini, kan sempat tuh Covid tuh jadi konspirasi ya. Ada yang percaya, ada yang enggak. Kamu kan sebagai perawat nih, kamu yang melihat langsung perawat gitu ya, gimana cara kerjanya sampai ngorbanin nyawa gitu. Gimana sih pandangan kamu terhadap orang yang percaya Covid itu nggak ada? Sempet ngerasain ya, sedih ya, karena mereka mungkin belum ngerasain yang namanya kena, atau keluarganya kena, atau lingkungannya kena, atau dia sendiri terjun ke tempat kayak gitu. Kalau dikatakan nggak ada, bagiku sendiri sih ada, karena gimana pun kita nanganin kan, kita tahu kayak gitu kondisinya gitu loh. Terus orang yang nggak bisa ngapa-ngapain, bantuan alat-alat medis, terus dari obat-obatan juga banyak. Terus ada juga yang waktu itu sempat kayak hampir-hampir sembuh, tapi tiba-tiba penurunan lagi. Ada yang bagus-bagus aja terus tiba-tiba meninggal kayak gitu. Terus rata-rata kan kalau Covid yang diiniin lebih ke pernapasan, paru-paru ya, lebih ke paru-paru yang bikin banyak meninggal itu kan di paru-parunya ya. Soalnya emang bagian pernapasan tuh paling vital ya. Jadi kalau misalkan emang udah ada yang rusak paru-parunya atau gitu, udah kita banyak-banyak berdoa aja ya. Makanya aku juga waktu pas ada konspirasi tentang Covid gitu kayak pusing sendiri. Kalau kita makin denger kita makin takut ya. Makin takut. Justru kalau udah kayak gitu udahlah, kita berdampingan aja. Kayak jatuhnya sekarang kita kan berdampingan dengan kehidupan Covid sekarang gitu ya. Berdampingan, jadi ya udahlah, Covid ada pun ya gimana lagi, kalau misalkan kita nggak menjalankan aktivitas ya kita juga mati perekonomian. Benar. Aktivitas yang lain malah kehambat kan, kayak kuliah kamu sekarang gitu ya. Kuliah kita online terus juga gimana kan. Apalagi kayak jurusanku kan harus mau nggak mau ada tindakan ya, kayak umpama lab atau PKL kayak gitu ke rumah sakit gitulah. Terjun ke lapangan, soalnya kalau kamu kan lebih penting ya, soalnya lebih terjun ke lapangan tuh biar kamu tahu prakteknya. Kalau misalkan secara teori doang sama secara online kan nggak bisa ya. Beda atmosfernya, pasti beda ngadepin kayak pasien-pasien gitu. Apalagi pasien yang kayak udah sekarat gitu kan, pasti pernah nggak? Pernah. Jadi pernah tuh, waktu itu pertama kali ngerasain itu. Waktu itu pasien itu malam nggak kenapa-napa kan, terus tiba-tiba paginya kan aku pasif malam ya, bangun sekitar jam subuh bangun, dipanggil lah ke kamar pasien tuh. Dipanggil ke kamar pasien, kok kayak megap-megap gitu, kayak sesek gitu loh. Nah terus mencoba untuk
ditensi. Nah ditensi itu kok nggak ketemu ini denyutnya gitu kan, terus panik sendiri kan, belum pernah ya sebelumnya. Kayak panik sendiri, kayak langsung ngeblank, bingung harus gimana, tapi mau nggak mau kan harus tindakan. Nah terus aku nyamper dulu ke senior. Senior tanya, pasien ini mengalami itu gejala apa namanya, kayak sakaratul maut nah gitu kan. Terus langsung dibilangin kalau emang itu, terus coba dicek lagi apa denyutnya ini udah nggak ada, terus sampai akhirnya tahu apa namanya, pas napas terakhir. Nah itu pasti rasa sedih banget ya, meskipun kamu bukan keluarganya tapi kamu ngerasain gitu ya, soalnya kamu ngurus dia, terus ngasih obat, ngasih makan gitu ya. Itu jadi kayak kayak gini loh, dari nggak apa-apa terus tiba-tiba sakaratul maut sampai akhirnya napas terakhir. Nah itu suka dukanya juga bukan? Suka dukanya jadi perawat tuh berat ya? Ya lumayan lah. Banyak banget yang perasaan tercampur ya, sedih gitu ya. Tapi paling senang kalau pasien itu kita udah rawat sepenuh hati gitu kan ya, terus pulang sembuh. Nah itu udah paling poin plus ya. Karena pahala juga kan. Apalagi kalau dapat ucapan terima kasih Mbak, terima kasih Mas, itu dari keluarga. Kayaknya aku bisa dirawatin sama Mbak. Bisa kali ya. Apa ini? Rawat gitu ya. Sakit nih Mbak. Jangan dong, sehat-sehat dong. Sakit hati. Jangan dong. Harus tetap happy ya. Biar tuh sehat. Biar bisa kemana-mana, ya kan? Kalau sakit kan biar bisa dirawat Bapak. Aduh siap boy. Baik, on topik ya, on topik. Iya. Okay. Terus kan nih, aku juga kemarin kan lihat YouTube ya, terus lihat Chandra Riau. Kau tahu Chandra Riau, Deddy Corbuzier itu kan kena badai sitokin. Badai sitokin ini kan masih jarang ya, masih jarang di Indonesia, masih jarang kedetek gitu ya. Menurut kamu tuh badai sitokin tuh gimana sih? Kalau dari yang aku baca nih ya, beberapa, jadi itu kayak sistem imun, tapi kerjanya itu berlebihan. Nah, kan kalau sistem imun sendiri kan nyerang virus biar sembuh ya. Nah itu karena kerjanya berlebihan tuh, jadi jadi menimbulkan peradangan ke beberapa organ tubuh, apalagi di paru-paru. Nah itu jadinya orang yang kena itu di fungsi paru-parunya menurun. Jadi dia mengalami sesak napas kayak gitu, terus butuh ventilator atau alat bantu napas. Itu yang nggak cuma selang tok itu, tapi kayak yang besar. Nah itu tekanannya juga lebih tinggi. Berarti gitu. Parah banget ya, udah parah banget ya itu. Jadi kayak butuh lab segala macam lah, obatnya juga lebih banyak kayak gitu. Terus tindakan fisiknya juga lebih banyak. Pasti kan itu mengalami penurunan fisik ya, jadi butuh bantuan penuh lah gitu. Tapi kamu belum pernah kan maksudnya dihadapi sama pasien yang kena badai sitokin itu? Kalau di rumah sakit sih mungkin belum, nggak ada. Kalau bisa sih nggak ada ya. Mungkin menurutku nggak ada, karena dari itu sendiri tuh kayak nggak ada informasi kalau pasien ini kena badai sitokin. Jadi belum ada di situ belum ada kayak yang deteksi ini udah kena badai sitokin nih. Atau mungkin bisa jadi akunya yang belum mengerti, belum paham kalau itu badai sitokin. Betul kayak gitu. Ada, maksudnya kamu tahu nggak cara menghindari badai sitokin? Maksudnya cara menghindari lah badai sitokin ya, meskipun kita kena COVID tapi kan menghindarinya badai sitokin itu gimana sih? Kamu tahu nggak? Kalau untuk tahu jelasnya sih belum, tapi mungkin untuk ngewanti-wantinya ya, kita sendiri kayak lebih gimana caranya ningkatin imun, kayak yang diterapin di COVID ya, kayak gitu. Terus kita rajin olahraga, terus minum suplemen, makannya juga harus di ini kayak minum vitamin ya. Terus banyak inilah istirahat juga, jangan sampai kurang istirahat kayak gitu. Mungkin itu sih. Tapi menurut kamu salah satu imun turun itu nggak punya duit nggak sih?
berat. Itu bener gak sih? Iya. Kalau nggak punya duit tuh, aduh ya Allah, pusing, stres gitu ya, nggak bisa happy guys, Iya, kan? imun turun kan? Ya, itu salah satu ya, ya. Itu salah satu. Vital. Ya vital juga, Aduh. makanya, aduh. Cuan. Ya cuan itu penting. Cuman yang aku salah satu tahu ya, aku salah satu baca juga. Cara menghindari body stocking tuh kita menghindar apa? Gula. Oh. Ya itu karena katanya kan kalau gula tuh kental ya di darah, pembuluh darah, jadi menghambat sistem apa gitu. Iya, tapi itu salah satu caranya, sih. salah satu cara kamu untuk menghindari body stocking gitu. Yang aku tahu ya, yang aku tahu gitu. Lumayan lah info masuk ya. Iya lumayan lah info masuk. Kita berbagi info. Berbagi info, sharing Iya, biar sharing. kalian tahu gitu. Terus untuk apa lagi ya? Untuk yang selanjutnya, dengar juga nih, dengar juga ini kalau misalkan perawat itu ada yang honorer atau enggak, yang gitu ada nggak sih? Kalau itu sendiri sih kurang tahu Oh, ya, iya. tapi mungkin kalau dari apa ya, namanya pegawai Baik. pasti ada ininya, tingkatannya. Ada yang udah ibaratnya ACC gitu ya, ada yang belum, menunggu proses, terus kayak gitu sih, mungkin kurang lebih gitu setauku. Setahu kamu. Jadi emang sama rata, berarti sama rata. Oke. Bisa jadi gitu lah. Tapi kan yang aku satu lagi nih, tapi kan ada nih sekarang tuh kan kebanyakan, nggak kebanyakan, cuman aku kan pernah dengar gitu kalau misalkan sekarang tuh banyak pasien yang di covid kan, itu bener nggak sih? Padahal dia nggak covid. Mungkin ada ya, tapi kan kita juga nggak tahu, untungnya kita nggak mengalami gitu. Tapi mungkin beberapa oknum lah mungkin gitu butuh atau gimana juga kan nggak tahu. Tapi ya lebih baik untuk nggak tahu aja deh gitu ya. Kita nggak tahu aja ya. Mending nggak tahu, cari aman lah gitu. Soalnya dulu kan pernah banyak tuh yang dijemput paksa, kan banyak banget kan ya, sampai ngeri kan. Padahal itu di covid kan, maksudnya itu kena covid tapi sampai dijemput paksa, sampai di ya macam-macam lah kejadian di Indonesia waktu itu, parah banget nggak sih? Pernah baca juga nggak sih? Lebih ke berita ya, lihat berita. Mungkin karena apa ya, ibaratnya ini tuh serangan penyakit yang tiba-tiba gitu loh. Jadi ngerasanya mungkin kita sendiri kayak panik gitu loh, negara juga panik. Orang-orangnya juga panik. Jadi kayak ibaratnya kita bingung nih mau ngapain. Nah mungkin jatuhnya gitu ya menurutku gitu. Yang sangat disayangkan nih, yang aku sayangkan ya di negara Indonesia ini yang tercinta, cinta. ini ya kenapa media tuh banyak yang lebih men-share-nya yang positif kena dibandingkan yang sembuh. Itu sih yang aku sayangin, karena yang sembuh juga penting gitu biar orang-orang nggak merasa takut. Benar. Karena bisa mempengaruhi ini sih ya, apa, mindset. Mindset orang kan tahunya yang positif. Nah gitu, takutnya pasti ada kepanikan tersendiri tuh, karena ntar kalau positif gimana atau gimana kan lebih baik tahu yang sembuh kan. Berarti kita bisa naikin ini nih gitu. Jadi dikit-dikit flu, covid, batuk dikit, covid. Apalagi bercandaan teman. Iya, bercandaan teman. Bersin dikit, covid tuh. Gitu. Kadang tersinggung juga, apalagi karena dia kesinggung kan. Itu benar-benar kayak batuk sedikit aja bisa diliatin ya sekarang ya. Langsung nengok gitu. Cuman salah ini aku kasih. Apa lagi? Salah satu ini lah, kasih apa ya, edukasi lah gimana cara kita ngindarin covid gitu. Yang paling umum deh, paling umum dan biasanya kita harus lakuin gitu, apa aja? Kalau yang mungkin udah banyak, ada di mana-mana ya, kayak mungkin cuci tangan. Cuci tangan itu sebenarnya lebih efektif kita cuci tangan pakai air mengalir dan sabun. Jadi kan nanti kotoran ke bawah air ya itu. Tapi apabila darurat pakai hand sanitizer nggak apa-apa. Terus masker itu juga penting kan. Covid itu dengar nggak sih yang dari droplet atau dari udara? Nah itu kan. Iya. Meskipun kita nggak tahu apakah itu droplet atau gimana, lebih baiklah kita menghindari. Kita pakai aja ya. Kan itu kan juga berhubungan dengan saluran pernapasan tuh. Gitu. Itu kan pasti udah vital ya. Gitu. Terus jaga jarak. Nah itu jaga jarak juga kayak gitu. Terus
ya hindari kerumunan, kerumunan, ya. Terus aktivitas yang banyak ini dikurangin Angin dulu. Sama vaksin jangan lupa. Yes, vaksin nggak sakit tuh. Tapi ya lumayan lah ya. Tapi kalau disuntik sama Baprul sih enggak sih. Aduh, saya nyuntiknya berkali-kali. Gak apa-apa, 10 kali juga saya rela nih disuntik. Langsung, dosis 1, dosis 2 10 dosis malah ya ininya. Aduh, jadi imunnya kebal ini yang ada. Tapi itu ya salah satunya vaksin ya. Vaksin, apalagi yang di Solo ya. Itu udah banyak nih yang dari kecamatan-kecamatan atau dari kelurahan, terus non domisili juga ada. Jadi kalau mau tahu info itu cari aja di Instagram tuh banyak gitu. Karena jangan lupa deh. Karena vaksin tuh penting meskipun ya banyak orang masih takut ya. Tapi itu tuh salah satu cara biar kamu kalau kena COVID berkurang gejalanya. Gitu. Gak terlalu sesek nafasnya gitu ya. Muncul penyakit-penyakit yang bisa muncul jadi terhindar gitu ya. Ya lebih baik menghindari juga apa ya, daripada harus mencegah ya. Lebih baik mencegah daripada kamu mengobati. Gitu. Susah ngomongnya. Susah ya, rada-rada belibet emangnya. Iya, belibet. Mau diminum lagi? Iya, boleh. Oh, coba tahu haus kan. Ini belibet karena berdampingan dengan Mas Will. Aduh, jadi grogi. Grogi bun. Oh, bisa gitu ya. Ya begitulah. Gimana diundang di podcast Rumah Bersuara ini? Meskipun masih kecil sih, belum ada power gitu. Kita masih kan dari sedikit lama-lama jadi bukit. Ya. Nah, pokoknya berproses deh, pokoknya doa terbaik. Pokoknya Mbak Apri ini jadi salah satu proses kita untuk naik bukit itu. Sabi lah ya, masuk lah ya. Bismillah. Berasa mendaki. Iya, berasa mendaki gitu ya. Bismillah, nomor WA. Bismillah. Aduh. Enggak, astagfirullah. Aduh. Enggak. Halo, astagfirullah, jangan terus saya digebukin lagi. Enggak lah. Nambah teman ya kan. Iya. Cuman aku ingetin lagi nih salah satu. Jadi buat orang tua yang masih takut gitu ya, orang tua kalian diedukasi ya. Sebagai yang muda-muda tuh diedukasi. Biar orang tua kalian mau vaksin karena yang tua-tua justru nih yang diprioritasin dulu kan, bukan yang muda-muda karena yang tua-tua ini imunnya tuh lebih rendah. Lebih ya itu tadilah mengalami penurunan fungsi organ tubuh gitu. Sama satu lagi sih buat pemerintah, jadi buat kapasitasnya alat-alat kan bukan alat olahraga Mas, tapi kayak kebutuhan ini enggak sih, kayak fitness gitulah dibuka aja gitu ya, soalnya itu kan salah satu yang naikin imun, soalnya yang kita hadapin yang kita hadapin COVID dan yang harus kita kuat itu imun, jadi kita harus olahraga ini. Kalau misalkan itu ditutup kan gimana ya olahraganya? Betul. Ini lebih diperketat biar nggak berkerumun aja sih gitu. Diperketat ya. Kayak gitu. Kalau olahraganya di rumah lagi kan kurang ya, cuman paling lari, cuman itu. Benar. Kita kan butuh fitness atau enggak biar ya variasi lah olahraganya gitu ya. Iya. Terus juga kalau di rumah terus tuh kadang kayak kok di sini mulu. Kayak gitu kan juga mungkin ngerasanya terkekang ya, terisolasi gitu ya. Gitu. Karena sekarang banyak masyarakat itu yang terisolasi. Apalagi PPKM kan. Benar. Makin ya. Iya, untungnya di beberapa bulan ini tuh udah mulai menurun. Jadi aktivitas yang kerja, yang kuliah atau yang sekolah bisa ini mulai jalan ya, mulai offline gitu ya. Tapi ya itu tadi nggak tahu sih dari pemerintah itu sendiri apakah udah dibolehin atau belum. Kan itu menurut itu kan ganti-ganti ya. Jadi kita ya udah ngikut gitu deh. Kita tetap percaya aja lah sama pemerintah meskipun ada keputusan-keputusan yang mungkin nggak bisa kita terima, tapi ya pemerintah juga pasti udah mikirin resiko-resikonya. Jangan banyak over voice lah, ntar ditangkap polisi. Cuma. Aduh kok gelap. Aduh enggak. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi terus dirimu sendiri gimana, sudah vaksin? Udah dong, nih Sinovac nih. Kebagian Sinovac. Pengennya sih kemarin Astra, cuma kan dapetnya Sinovac ya gimana ya.
Ya apa aja deh sikat. Apa aja sikat, penting kan udah vaksin gitu. Sama biar kemana-mana enak ya emang. Benar. Kan sekarang ini ya mau kemana-mana butuh apa sih itu vaksin, iya, sertif vaksin, barcode gitu ya, ribet banget. Kereta atau pokoknya perjalanan terus ke mall juga kan gitu-gitu, terus ada sertif vaksin gitu. Tapi kalau ke rumah mertua perlu vaksin nggak? Kayaknya butuh ya. Siapa tahu kan nanti datang ke rumah mertua gitu ya, kamu udah vaksin belum? Nah gitu. Sehat nih. Iya, di barcode dulu kayak di malam. Tapi bener sih ya, kemana-mana emang ribet sekarang harus vaksin. Tapi untungnya gara-gara kita udah semuanya udah vaksin, aktivitas yang udah kita dulu nggak bisa sekarang udah bisa dilakuin ya. Jadi kita juga harus berterima kasih lah sama yang menyediakan vaksin gratis terutama ya. Itu mantap banget. Kalau yang nggak ada kabar ya nggak tahu ya, udahlah ya, nice try ya. Udah nggak ada vaksin tapi nggak ada kabar ya udah, nice try. Rada ini ya sedih bun. Sedih bun nggak dapat vaksin gitu. Kalau udah daftar ribet-ribet gitu. Tapi sekarang vaksin juga udah banyak dan daftarnya juga bisa lewat mana aja ya. Selain UTS atau secara langsung kan juga ada yang share link. Kayak gitu udah mulai banyak dari kampus, ada dari Polri TNI, ada dari Kemenkes yang bekerja sama apa namanya kayak puskesmas. Nah gitu juga ada. Cuman yang aku kritik ini dari tentang vaksin tuh tentang pendaftarannya sih. Kalau online online mungkin kita kayak rebutan bansos anjing. Kayak rebutan bansos sumpah. Kita gak buka 5 menit aja udah penuh gitu katanya, kan kasihan gitu ya yang kayak gitu. Makanya yang salah satu aku kritik itu ya mungkin dari pendaftarannya gitu, lebih diketatin lagi biar biar banyak orang yang belum itu bisa kebagian, apalagi yang ketinggalan info gitu bisa masih kebagian gitu. Mungkin ini ya kayak info vaksin yang kita datang langsung terus daftar gitu. Jadi ada yang OTS juga lah gitu ya. OTS mungkin lebih dibanyakin. Iya, dibanyakin OTS-nya gitu. Apalagi nih orang tua kan ya, kebanyakan kan mereka belum tahu kayak tentang link-link gitu loh. Nah, itu kan kasihan juga. Iya, kasihan ya tukang-tukang beca kayak gitu kan kasihan ya. Masa mereka enggak kemungkinannya kecil tahu tentang itu kan. Jadi benar. Harus ada edukasi lagi lah yang buat yang bawah-bawah. Iya, benar. Jadi untuk kesimpulannya mungkin di episode kali ini dari Mbak April bisa. Kesimpulannya sih pokoknya ya intinya jadi COVID itu ya seperti kalian tahu juga mengancam kesehatan dan nyawa juga ya. Jadi harus tetap protokol harus diperketat juga, terus jangan lupa vaksin. Terus jangan sampai sedih-sedih juga, apalagi galau-galau jangan. Aktivitas fisik kayak gitu. Terus tentang info vaksin juga harus diupdate lah ya. Update terus di Instagram banyak gitu. Sama kalau belum ada yang dapat kamu share gitu ya. Benar, di-share. Kadang teman kita nggak tahu juga nih info-info kayak gitu, jadi lebih baik di-share. Punya grup di-share. Punya grup keluarga di-share, jangan jokes doang di-share. Apalagi gelap-gelap, aduh. Jangan nomor WhatsApp cewek doang yang di-share. Nah, itu. Vaksin tuh share, dasar lu buaya. Kok datang ada buaya? Iya, itu ya, maaf. Suka emosi orangnya tuh. Menggebu-gebu. Iya. Jadi kalau kesimpulan dari aku ya tentang di podcast kali ini, jadi kita tetap stay healthy lah, tetap jaga jarak, tetap jaga lingkungan kamu gitu ya, jangan banyak overthinking, benar, jangan banyak sedih ya, sama tetap hemat biar nggak duitnya habis, cuan habis imun pun turun gitu. Tetap jangan boros. Iya, tetap jangan boros gitu. Sama kalau emang lagi susah, minta bantu ke tetangganya. Bisa. Pasti dibantu. Jangan sampai kalian malingin gitu ya. Itu ya, banyak ini sekarang juga. Jangan sampai kalian maling beras atau apa, pasti
ya di hidup kita Covid ini kita saling membantu lah, gotong royong, namanya Indonesia kan gotong royong gitu ya. Benar-benar. Jangan saling individualisme gitu. Sekarang juga apa-apa udah umum, jadinya lebih baik saling bantu. Soalnya di hidup, bisa di Covid kali ini kita semuanya struggle, hidup tuh nggak ada yang nggak struggle, mau itu kalangan atas kalangan bawah tuh pasti lebih struggle. Cuma struggle-nya berbeda. Ada yang struggle-nya effortnya lebih, ada yang sedang, ada yang biasa aja gitu ya. Gitu sih menurut aku ya. Oke, Mbak April, makasih banget nih udah dateng di podcast Rumah Bersuara, apalagi udah mengedukasi teman-teman kita yang kita kurang tahu tentang Covid atau apa, bisa teredukasi mungkin ya. Pokoknya buat teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol, terus jangan lupa vaksin itu tadi, terus jangan stres atau segala macam kayak gitu. Pokoknya kita pasti bisa laluin ini semua bareng-bareng gitu. Harus saling saling membantu kita, saling support gitu. Jangan lupa sama ini, harus ada ini biar kalian tetap happy. Kalau nggak ada ini, aduh. Kurang kasih sayang ntar. Mungkin di sini ya, ntar ada Instagramnya gua sama Instagramnya April. Boleh. Bisa di follow. Tapi jangan di DM, ntar ada yang marah, digibeng. Enggak dong. Oh, enggak ada. Ya udah, berarti aku yang DM. Enggak. Sama di sini ya, di Rumah Bersuara tadi. Iya, Rumah Bersuara. Sama nanti jangan lupa di komen, di subscribe kalau ada konten-konten yang menarik gitu ya. Di share, jangan lupa biar pada tahu. Bener banget. Tuh penting. Sama konten-konten yang menarik atau nggak ada yang pengen kalian bahas, bisa tuh di email ke Rumah Bersuara, ntar ada di deskripsinya. Iya, bisa ini ya. Bisa. Dong. Siapa tahu kan nanti ada yang mau bahas tentang hal apapun, bisa di sini. Suarakan apa yang kamu suarakan aja. Anjas. Sesuai dengan namanya, Rumah Bersuara. Yes. Rumahnya bersuara. Ding dong. Pokoknya terima kasih udah diundang ke Rumah Bersuara, udah diundang sama Willy. Makasih banget. Yeay. Kapan-kapan kita undang lagi ya, tapi bahasanya berbeda nggak sih? Boleh. Tentang about love. Bucin. Tentang yang lain ya, bisa. Kita tutup di podcast kali ini. Makasih semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ciao. Bye bye.